Cek, cek, cek. Oke, apakah sudah terdengar ya? Oke, halo cuy. Halo. Em, jadi gini, gua baru aja kepikiran ya malam ini cuy. Gua kepikiran kayak buat suatu apa jurnal ya, jurnal atau apa ya? Istilahnya tuh kayak history lah, history perjalanan investasi gua ya. Dan ini tahun pertama ya gua investasi cuy. Sebenarnya udah dari tahun kemarin sih, tahun 2022 itu pertama kali gua investasi ya. Investasi itu pertama kali gua di reksadana saham kayaknya cuy. Cuma ya gua nggak paham investasi, gua keluar masuk cuy, keluar masuk, akhirnya nggak profit dan ya gitu sih. Ya itu pengalaman buruk ya. Dan tahun 2023 itu pengalaman lebih buruk lagi ya. Yaitu gua investasi di saham Goto cuy namanya cuy. Saham Goto itu turun anjlok lebih ke gua minus tuh 40 persenan lah di saham Goto itu. Cuma ya dulu itu duit gua masih sedikit cuy. Nggak sebanyak sekarang ya. Dan ya ruginya masih terhitung sedikit lah ya. Ya nggak sampai puluhan juta cuy. Dan ya kali ini gua investasi di kripto cuy. Lebih tepatnya Bitcoin ya. Jadi gua ada portofolio di Bitcoin dan Solana. Oke. Nah gua pengen coba ya cuy ya. Soalnya gue udah pelajari ya beberapa apa beberapa indikator gitu cuy. Dan ya emang Bitcoin ini kayaknya ada cycle-nya ya, nggak kayak saham atau em, yang lainnya gitu cuy. Yang lainnya itu lebih sulit ditebak ya. Itu kan mungkin terpengaruh oleh makro juga ya, makroekonomi cuy. Tapi untuk Bitcoin ini unik sih sebenarnya ya. Gue baru aja ntar coba ya Bitcoin. Kita coba cari Bitcoin chart dan kita maxin ya. Nah, ini ada polanya cuy. Jadi, untuk polanya ini gue cari-cari itu katanya setiap 4 tahun sekali. 4 tahun atau 5 tahun gitu. Ya, antara itulah ya. Nah, ini kita akan coba timing the market ya. Ini bukan kita sih, gua ya. Ini ya kita sih. Ini kan yang nonton gua di masa depan nanti cuy. Ini perkiraan gua ya. Ini perkiraan gua ini bakal ada cuy. Topnya itu di September ya. Cuma ya cuy ya. Kata orang-orang sih topnya di September. Cuma gue punya asumsi itu kayaknya ini bakal jadi jebakan sih. Soalnya untuk cycle-cycle sebelumnya ya, ini juga pernah cuy. Yang mana ini nih di cycle 2021. Ini kan di 800 ribu ya. Orang-orang tuh nunggu di 1M ya. Bitcoin 1M langsung take profit gitu kan kata orang-orang ya cuy. Gua gua baca-baca dulu. Tapi di 800 juta dia langsung turun. Dikit lagi, padahal sedikit lagi. Naik 20% udah jadi 1M ya. Turun dan akhirnya naik lagi nih. Naik lagi, sabar gua gedein dulu ya. Naik lagi nih, naik lagi ada harapan lagi ya. Di 900 juta. Orang-orang udah pada itu ya, udah pada euforia nih. Wah, saat dikit lagi 1M gitu kan. Tiba-tiba unlock dan akhir cycle cuy. Ini ngeri banget ya kalau sampai kayak gitu cuy. Nah, perkiraan orang-orang sih top cycle-nya tuh ada di 250-an kan. Gua bakal coba timing the market. Mungkin gua bakal out di Februari, kalau enggak bulan 6 itu cuy, Mei Juni, sekitar itulah ya. Gua bakal out, cash out, dan gua bakal target gua gini cuy. Ntar gua coba, oke gua coba target gua ya, satu top cycle, jual 70% Bitcoin. Lalu gua bakal masukin ke
Apa ya, instrumen yang bagus tuh kayaknya obligasi sih ya. Obligasi juga mantap, mantap sih. Terus kita bakal jual semua, kita masukin ke obligasi. Nah, gue udah sempat baca-baca sih. Ini ya, target gue baru dua ini sih. Cuma gue udah baca-baca di chartnya ya, Ci. Kita bakal coba on chain. Kita bakal coba apa? Perhatiin satu chart yang menurut gue ini lumayan menarik banget ya. Ini cuy, chart yang paling simple dan ya setiap cycle tuh pasti itu cuy, pasti lumayan akurat lah chart ini ya. Ini Bitcoin Cycle Extreme Isolator. Nah, jadi ini indikator ini ya itu bakal nentuin cuy mana zona akumulasi dan zona top ya. Jadi di sini cuy. Ini ada beberapa top-top signal ini ya. Nah, pasti ada koreksi cuy setelah top signal ini. Jadi, gue bakal pantau chart ini aja lah. Gue nggak mau yang ribet-ribet cuy kayak ini ada chart-chart yang aneh-aneh nih. Short term holder indicator lah, STHMR, MVRV, and cost basic. Kita bakal coba pantau chart ini aja ya cuy ya. Semoga aja nggak dihapus sih sama on-chain. Cek on-chain ini cuy. Karena ini lumayan membantu sih dan simple banget cuy. Jadi kalau kalau yang nggak tahu bacanya ini intinya ya zona oranye nih kalian jual, lalu zona biru ini kalian akumulasi, kalian agresif beli ya. Nah kalau yang putih ini ya kalian boleh beli sih. Intinya itu cuy. Putih, biru agresif beli, putih beli, oranye jual. Seperti itu aja ya. Em, tapi di sini ada kayak anomali ya di sini cuy. Setiap cycle tuh ada anomalinya nih. Ada kuning apa? Ada oranye di sini, tapi ini bukan indikasi apa? Top cycle ya. Dia bakal itu, dia bisa naik lebih tinggi cuy. Cuma gua nggak mau ngambil resiko ya, soalnya mengerikan ini chartnya cuy. Chart Bitcoin ini di sisi lain mantep banget ya untuk return investasi kita, tapi di sisi lain ini mengerikan banget ya. Gua nggak mau main-main cuy sama Bitcoin ini. Apalagi ini cycle-nya 4 tahun sekali gitu. Kalau gua kejebak, gua harus nunggu 4 tahun buat bisa exit cuy. Buat bisa exit ke modal awal gua. Ya itu sih. Rencana gua kayak gitu ya. Kita bakal pantau terus indikator ini dan kita bakal lihat investasi gua itu naik atau enggak ya di akhir cycle cuy. Semoga aja ya. Semoga aja kita bisa sedikit timing the market. Oke. Oh iya, by the way, em, apa lagi ya? Udah sih itu doang cuy. Nah, untuk koin yang gue beli itu yang cycle ini ya, cycle ini cuy ada tanggalnya nih. Kamis 28 November 2024. Koin yang gue beli itu ada tiga sih ya. Bitcoin, Solana, dan Uniswap. Nah, tiga koin itu yang gue percaya banget ya itu bakal bakal naik cuy. Bakal outperform lah. Untuk Solana itu gue suka karena ya komunitasnya lagi berkembang aja sih sekarang ya. Dan gue juga udah cobain cuy. On-chain-nya gue udah cobain ekosistemnya dan lumayan bagus. Lumayan bagus. Gue udah cobain lancar banget cuy. Dia tuh nggak kayak dia tuh nggak kayak blockchain pada umumnya gitu. Blockchain kan biasanya kayak lambat gitu. Lu kirim sekarang 10 menit kemudian baru muncul tuh di apa di wallet yang satunya. Kalau Solana itu beda banget. Dia hampir instan gitu. Jadi kalau kalian ngirim token langsung keterima di wallet satunya. Nah kalau Uniswap itu gue pengen ada exposure ke Ethereum ya. Soalnya ya kalau Solana doang tiba-tiba Ethereum yang outperform kan gue ketinggalan cuy. Nah menurut gue itu kalau gue
Em, beli Uniswap ya, itu kan DEX paling mantep lah ya di Ethereum cuy. Jadi ya semua orang pasti gunain itu dan ya pasti naik lah. Itu pikiran gue ya. Ini bukan financial advice. By the way, ini apa ini? Ini bukan saran keuangan ya, ini cuma saran ke diri gue di masa depan nanti. Bukan saran, maksudnya history lah ya untuk diri gue di masa depan nanti dan ya gue bakal upload di YouTube lah biar biar nggak perlu nyimpen di mana-mana cuy. Capek anjir. Nyimpen di YouTube aja udah lah ya. Dan bakal gue public ya videonya buat jaga-jaga ntar kalau akun gue hilang gue bisa akses lagi video ini. Ya udah, oke. Sekian aja jurnal gua di 28 November 2024. Oke. Ini bakal gua update setiap berapa bulan ya? Semau gua aja lah ya. Oke. Semau gua aja dan kalau gua ada menemukan sesuatu yang aneh cuy. Yang aneh di Bitcoin ini atau di investasi gua yang lain lah. Oke, thank you semuanya.